Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mulyana dengan NIM 15022232256. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat timur. Filsafat timur mencakup berbagai tradisi pemikiran, termasuk Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Meskipun ada perbedaan antara tradisi-tradisi ini, ada beberapa tema dan konsep umum yang muncul dalam filsafat timur secara keseluruhan. Berikut adalah materi dari filsafat. Yang pertama ada Konfusianisme, yaitu filsafat ini berpusat pada ajaran Konfusius yang menekankan pentingnya etika, tata sosial, dan moralitas. Konfusius ini menekankan konsep Zen, yaitu kebajikan manusia, dan Ren, empati dan kasih sayang, serta pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat, terutama dalam keluarga dan hubungan sosial. Yang kedua, Taoisme. Filsafat Taoisme ini berfokus pada prinsip Tao atau Dao yang dapat diterjemahkan sebagai jalan atau aliran. Penganut Taoisme ini menghargai kealamian, kesederhanaan, dan keselarasan dengan alam semesta. Mereka berpendapat bahwa manusia harus mengikuti Tao dan menghindari campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan. Yang ketiga, ada Buddhisme, yaitu pemikiran Buddha menyoroti penderitaan manusia dan mencari jalan keluar dari penderitaan tersebut. Penganut Buddhisme ini berusaha mencapai pencerahan dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, yaitu samsara, melalui 4 kebenaran mulia. Ada kebenaran penderitaan, asal-usul penderitaan, penghentian penderitaan, dan jalan menuju penghentian penderitaan. Yang keempat, ada Hinduisme, yaitu filsafat Hinduisme ini mengandung berbagai aliran, pemikiran, dan keyakinan. Konsep penting dari dalam Hinduisme ini termasuk karma, yaitu hukum tindakan atau konsekuensinya, reinkarnasi, proses kelahiran kembali, dan moksa pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Hinduisme ini juga mengajarkan tentang konsep Brahman, realitas absolut dan Atman, jiwa individual, serta beragam dewa dan praktik pemujaan. Secara keseluruhan, filsafat timur ini mengajarkan tentang etika, moralitas, keharmonisan, dan pencarian pencerahan atau pembebasan dari penderitaan manusia. Konsep-konsep seperti Zen, Ren, Tao, karma, reinkarnasi, dan moksa menjadi dasar bagi pemikiran tentang kehidupan manusia dan tujuan hidup dalam filsafat timur. Kemudian di Cina terdapat beberapa jenis filsafat timur yang memiliki pengaruh signifikan dalam tradisi pemikiran dan budaya Cina. Berikut adalah beberapa jenis filsafat timur yang berasal dari Cina. Yang pertama ada Konfusianisme, yaitu adalah salah satu tradisi filsafat yang paling terkenal dan berpengaruh di Cina. Didasarkan pada ajaran Konfusius, filsafat ini menekankan etika, moralitas, tata sosial, dan pengembangan diri. Konfusianisme ini berfokus pada konsep Zen, yaitu kebajikan manusia, Ren, empati dan kasih sayang, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Yang kedua, ada Taoisme, yang memiliki akar yang kuat di Cina. Filsafat ini berpusat pada prinsip Tao atau Dao yang mengacu pada jalan atau aliran alam semesta. Taoisme ini menekankan hidup secara alami, kesederhanaan, dan mengikuti aliran alamiah kehidupan. Konsep Wu Wei, tindakan spontan dan alami, dan juga penting dalam pemikiran Taoisme. Selanjutnya yang ketiga ada Mohisme, yaitu tradisi filsafat yang dikembangkan oleh Mozi di Cina kuno. Filsafat ini menekankan prinsip-prinsip universal cinta kasih, keadilan, dan manfaat umum. Mohisme ini mengkritik praktek-praktek sosial yang dianggap tidak adil dan mengusulkan konsep-konsep seperti prinsip cinta kasih, universal, dan penolakan terhadap perang. Yang keempat, ada Legisme. Legisme ini tradisi filsafat yang muncul pada periode negara-negara berperang di Cina kuno. Filsafat ini menekankan peraturan hukum yang ketat, sistem penghargaan, dan hukuman yang jelas, dan otoritas yang kuat dalam pemerintahan. Legisme ini berfokus pada kontrol sosial dan stabilitas politik. Empat jenis filsafat di atas, terdapat juga tradisi filsafat Cina lainnya seperti filsafat Neo-Konfusianisme yang menggabungkan elemen-elemen dari Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, serta filsafat yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok intelektual atau aliran pemikiran khusus di berbagai periode sejarah Cina. Selanjutnya di India, terdapat beberapa jenis filsafat timur yang telah berkembang selama beberapa abad. Berikut adalah beberapa jenis filsafat timur yang berasal dari India. Yang pertama, Hinduisme, Vedanta. Vedanta adalah salah satu aliran utama dalam filsafat Hinduisme. Aliran ini berfokus pada penafsiran Upanishad dan mengajarkan konsep-konsep seperti monisme, dualisme, dan kualifikasi monisme. Vedanta ini menekankan pemahaman tentang hubungan antara Brahman dan Atman. Yang kedua ada yoga.
yaitu filsafat yang berfokus pada pengembangan spiritual, keseimbangan, dan pengendalian pikiran dan tubuh. Pada dasarnya, yoga ini adalah upaya untuk mencapai penyatuan jiwa yang dengan tingginya realitas melalui meditasi, latihan fisik, dan etika moral. Yang keempat, ada nyanya, yaitu adalah salah satu 6 aliran pemikiran dalam Hinduisme. Aliran ini menekankan logika, penalaran, dan epistemologi. Nyanya ini berupa untuk pencapaian pengetahuan yang benar melalui metode analisis dan memahami alam semesta melalui proses berpikir yang rasional. Yang kedua ada Buddhisme. Theravada yaitu salah satu aliran Buddhisme yang dipraktikkan terutama di negara-negara Asia Tenggara, seperti Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar. Aliran ini juga menekankan pemahaman dan praktik berdasarkan ajaran-ajaran awal Buddha. Selanjutnya ada Mahayana, yaitu aliran Buddhisme yang berkembang di wilayah Asia seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Tibet. Aliran ini juga menekankan penyelamatan semua makhluk dan memiliki konsep bodhisattva, yaitu individu yang berusaha mencapai pencerahan untuk membantu semua makhluk. Yang ketiga ada Jainisme, yaitu tradisi agama dan filsafat yang didirikan oleh Mahavira pada abad ke-6. Jainisme ini menekankan ahimsa, yaitu tidak berbuat jahat, dan kehidupan yang sederhana. Filsafat Jainisme ini memusatkan perhatian pada konsep karma, reinkarnasi, dan pencapaian moksa melalui kebajikan moral dan pemurnian jiwa. Setiap jenis filsafat timur di India memiliki pemahaman unik tentang realitas, etika, spiritualitas, dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, agama Buddha yang memiliki pengikut di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Pemikiran Buddha ini berfokus pada 4 kebenaran mulia dan jalan mulia yang memiliki pengaruh dalam pemikiran dan praktik spiritual masyarakat Indonesia. Yang keempat, kebatinan. Kebatinan ini istilah yang merujuk pada berbagai tradisi kepercayaan dan praktik spiritual lokal di Indonesia. Filsafat kebatinan ini menekankan pada kehidupan spiritual, koneksi dengan alam, dan pencarian keselarasan dalam hubungan dengan alam dan dengan Yang Maha Kuasa. Yang kelima, Islam Nusantara, yaitu pendekatan dan pemahaman unik tentang Islam yang berkembang di Indonesia. Filsafat ini menekankan pada nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan toleran, serta menggabungkan elemen budaya lokal dan pemahaman agama. Setiap jenis filsafat timur di Indonesia memiliki karakteristik dan perspektif yang unik, yang mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya serta spiritualitas yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada contoh isu sosial. Salah satu contoh isu sosial yang dapat dihubungkan dengan filsafat timur ini adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat. Beberapa filsuf timur, seperti Konfusius dan Laozi dalam tradisi Tiongkok, serta Buddha dalam tradisi Buddha, telah mengemukakan pendapat tentang pentingnya mencapai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, isu sosial yang muncul adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana individu-individu memiliki kebebasan dan kepuasan pribadi, sambil mempertimbangkan kepentingan kolektif dan harmoni sosial.